Salam jumpa saudara, selamat pagi. Bertemu dengan saya Mulyono Subroto, motivator perubahan Nusa Tenggara Timur. Pagi hari ini saya memberikan beberapa tips atau sharing tentang bagaimana keadaan yang sekarang, bahwa banyak orang yang kadang-kadang ketakutan seakan di depan situ, seakan di depan hari-hari ke depan saudara, sangat-sangat berbahaya atau tidak mungkin dia rasanya untuk menghadapi dan menjalani kehidupan. Tetapi mari saya mau beritahu kepada saudara bahwa kita sudah melampaui atau melalui hari-hari kemarin. Saya bersama saudara semua sudah melaluinya dan sudah ternyata sampai hari ini. Nah, inilah yang saya akan sharingkan kepada saudara semua penonton Kompas TV dimanapun saudara berada. Jadi saya mau memberikan bahwa seakan ke depan itu gersang sekali, kehidupan sangat-sangat tidak lagi bersahabat dengan kita. Tetapi mari saya mau ngajak bahwa ke depan itu masih banyak kesempatan, masih banyak waktu, walaupun orang lain terkadang berkata bahwa sudah tidak mungkin kita itu berada di tahun-tahun ke depan. Nah, ini yang saya sebut bahwa saudara sekalian, bahwa kita harus menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ke depan. Kalau dulu kita lihat pada tahun 70-an, itu orang yang lulus SD itu sangat dicari, saudara. Ketika tahun 80-an lulus SMP, itu semua sudah menjadi anak yang orang kaya. Ketika tahun 80 menginjak ke 90-an, itu banyak orang mencari atau perusahaan mencari orang lulusan SMA. Tetapi ke 90-an ke 2000 sudah setara satu. Artinya sebenarnya kita sudah melakukan kehidupan yang penuh tantangan sebelum adanya pandemi. Mungkin saudara sekalian dimanapun Anda berada. Nah, ini yang kita harus pahami, bahwa kita sudah melampaui atau melewati apa hari-hari kemarin yang sudah kita lalui. Kalau setelah SD, SMP, SMA dan kemudian setara satu yang dicari oleh perusahaan-perusahaan, berarti kita pun juga harus belajar. Kalau mungkin dulu lulusan SD pada tahun 70-an sangat bagus, kemudian pada tahun 80-an lulus SMP, kemudian SMA, itu menjadi orang yang paling dicari. Tetapi ketika tahun 2000-an, anak-anak yang lulusan SMA hanya menjadi pegawai kasar. Mungkin seperti itu, saudara. Tetapi yang saya sampaikan di sini bahwa kita sudah melalui atau menjalani situasi yang mengajak kita untuk berubah. Kalau pada tahun 80-an itu kita belum ada yang namanya handphone, itu kita semua pakai surat menyurat. Yang ketika sampai di satu tempat, dia berjarak 2 minggu. Kecuali dulu namanya ada telegram. Dan tentunya biayanya mahal sekali waktu itu, dengan orang penghasilan hanya 500 sampai 1000 rupiah. Tapi kita sudah mengalami perubahan yang demi perubahan supaya kita mengikuti zaman. Maka itu dimanapun kita berada, apapun keadaannya sekarang ini, kita mau tidak mau harus mengikuti dan terus mengikuti dan menjalani keadaan dan zamannya, saudara. Nah, ini yang saya akan sharekan, bagaimana kita cara untuk bisa menghadapi semua yang ada, keadaan zaman yang ada saat ini, bagaimana kita bisa menghadapinya. Nah, mari kita lihat, saudara. Mari kita lihat bahwa dulunya kita sudah punya, yaitu surat menyurat, perangko. Tetapi sekarang lihat, semua surat, semua dokumen yang dikirim, hampir tidak ada yang namanya perangko. Apakah pabrik perangko itu sudah tutup? Entah bagaimana, kita tidak pun tahu. Tetapi yang saya mau sebutkan di sini, mau kita jelaskan di sini, mau saya jelaskan di sini bahwa dulu
Kalau kita kangen seseorang, dia harus beli perangko dulu, baru kita kirim. Dan 2 minggu mengatakan bahwa satu dengan yang lain saling kangen, saling rindu. Tetapi sekarang sudah tidak lagi pakai yang namanya bisa video call dan kemudian bisa SMS dan pakai aplikasi yang ada, Bapak Ibu. Dan inilah yang saya sebutkan bahwa sebenarnya kita sudah melampaui atau menjalani masa-masa yang terus berubah waktu demi waktu, saudara. Saudara sekalian dimanapun saudara berada, saya mau jelaskan di sini bahwa kalaupun ada atau tidak adanya pandemi, kita tetap harus menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mengikuti zamannya. Kita harus mengikuti zaman yang terus belajar ke depan, supaya kita itu kompatibel dengan zaman, supaya kita selalu ada di dalam diri zaman itu sendiri. Saudara, jangan kemana-mana. Setelah jeda berikut ini, saudara, saya akan kembali bersama saudara.